Sejak pertama kali April melangkah ke panggung Dangdut Akademi 7, ada sesuatu yang berbeda. Bukan soal busana, bukan soal gimmick, tapi soal rasa. Setiap nada yang keluar dari suaranya terasa jujur, seolah dia tidak sedang bernyanyi untuk lomba, melainkan sedang bercerita tentang hidupnya sendiri. Penonton yang mendengarkan bukan hanya menikmati lagu, tapi ikut hanyut dalam emosi yang dibangun April dari awal sampai akhir penampilan. April bukan tipe penyanyi yang mengejar sorotan kamera. Dia berdiri dengan sederhana, fokus pada lagu, fokus pada pesan, dan fokus pada bagaimana caranya membuat orang yang mendengar merasa terwakili. Inilah yang membuat banyak orang langsung jatuh hati sejak awal. Komentar-komentar seperti merinding, nyampe ke hati, dan tulus banget mulai membanjiri setiap penampilannya. Di titik ini, April sudah mencuri satu hal penting yang tidak bisa dibeli dengan apapun, kepercayaan penonton. Dan kepercayaan itu perlahan tumbuh menjadi dukungan yang kuat. Tanpa disadari, April sedang membangun pondasi yang jauh lebih kokoh daripada sekedar perolehan angka atau voting. Pondasi itu bernama cinta masyarakat. Di era kompetisi modern, kemenangan seringkali diukur dari angka. Salah satunya adalah virtual gift. Dan disinilah April berada di posisi yang tidak menguntungkan. Dia bukan yang teratas dalam perolehan gift, bukan yang paling ramai didukung secara digital. Tapi justru disitulah cerita April menjadi berbeda dan kuat. April tidak pernah mengubah caranya bernyanyi demi mengejar gift. Dia tetap tampil apa adanya, tetap setia dengan gaya bernyanyinya yang penuh rasa. Tidak ada drama berlebihan, tidak ada sensasi murahan. Yang ada hanya suara, emosi, dan kejujuran. Banyak orang mulai sadar bahwa tidak semua nilai bisa dihitung dengan angka. Penonton mulai membandingkan. Ada yang ramai di layar, tapi sepi di hati. Ada juga yang sederhana di layar, tapi menggema di dada. April ada di kategori kedua. Dia mungkin tidak menang secara digital, tapi menang secara emosional. Dan dalam dunia dangdut, rasa adalah segalanya. Di titik ini, masyarakat mulai menyebut satu kalimat yang terus diulang. April bukan juara gift, tapi juara hati. Yang membuat kisah April semakin kuat adalah dukungan masyarakat yang muncul secara alami. Tidak ada paksaan, tidak ada settingan, tidak ada skenario. Semua tumbuh dari rasa yang sama, bangga. Bangga melihat sosok yang sederhana, jujur, dan tetap rendah hati, meski namanya terus melambung. Di media sosial, komentar demi komentar bermunculan. Banyak yang mengaku tersentuh, banyak yang merasa April mewakili perjuangan mereka. April bukan hanya penyanyi, tapi simbol harapan. Simbol bahwa orang biasa pun bisa bersinar tanpa harus kehilangan jati diri. Dukungan ini bukan hanya datang dari penggemar dangdut lama, tapi juga generasi muda. Mereka melihat April sebagai bukti bahwa dangdut masih punya masa depan yang indah. Bahwa dangdut tidak harus selalu heboh, tapi bisa juga dalam, tenang, dan menyentuh. Disinilah April mulai melampaui status sebagai peserta. Dia berubah menjadi figur yang dicintai, bukan karena menang, tapi karena menghidupkan kembali rasa dalam dangdut itu sendiri. Momen yang menjadi titik balik terjadi saat April menggelar konser akbar di kampung halamannya. Tidak ada yang menyangka antusiasmenya akan sebesar itu. Jalanan penuh, lapangan sesak, suara sorak menggema kemana-mana. Orang-orang datang bukan karena promosi besar-besaran, tapi karena rasa memiliki. April berdiri di atas panggung dengan mata berkaca-kaca. Di hadapannya bukan sekedar penonton, tapi keluarga, tetangga, dan orang-orang yang menyaksikan proses hidupnya sejak awal. Lagu demi lagu dinyanyikan, dan setiap bait disambut dengan teriakan penuh cinta. Malam itu bukan konser biasa, itu adalah perayaan. Perayaan atas kerja keras, kesabaran, dan ketulusan. April tidak hanya bernyanyi, dia sedang pulang. Pulang ke tempat di mana semuanya bermula. Dan di sanalah masyarakat menyatakan satu hal dengan lantang. Bagi kami, kamu sudah juara. Di antara lautan manusia itu, hadir satu sosok penting, King Nassar. Sebagai senior, legenda, dan juri yang sudah makan asam garam dunia dangdut, kehadirannya bukan sekadar formalitas. Dia datang, melihat, dan merasakan langsung atmosfer yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata.
King Nasar menyaksikan bagaimana nama April diteriakan tanpa henti, bagaimana lagu-lagu dinyanyikan bersama, bagaimana masyarakat larut dalam emosi yang sama. Dan di titik itu, satu hal menjadi jelas, ini bukan sekadar euforia sesaat. Sebagai seorang seniman sejati, King Nasar tahu persis bedanya dukungan palsu dan cinta yang tulus. Dan apa yang dia lihat malam itu adalah cinta yang nyata. Cinta yang lahir dari rasa, bukan dari kewajiban. Setelah konser itu, King Nasar akhirnya menyampaikan pengakuannya. Bukan dengan nada sensasional, tapi dengan kejujuran. Ia mengatakan bahwa April telah mencapai sesuatu yang sangat langka, menjadi juara di mata masyarakat. Menurut King Nasar, kemenangan sejati bukan soal piala atau angka, tapi soal dampak. Dan dampak yang diberikan April jauh lebih besar dari sekadar hasil kompetisi. April berhasil menyentuh hati, dan itu adalah pencapaian tertinggi bagi seorang penyanyi dangdut. Pengakuan ini langsung menyebar dan mengguncang banyak orang, karena datang dari sosok yang kredibel, dari seorang raja dangdut yang tidak sembarang bicara. Dan dari situlah narasi mulai berubah. Masyarakat mulai menyebut April sebagai juara Dangdut Academy 7 versi rakyat. Sebuah gelar yang tidak tertulis di papan skor, tapi hidup di hati jutaan orang. Gelar yang tidak bisa dicabut, tidak bisa digantikan, dan tidak bisa dibantah. April membuktikan bahwa kemenangan tidak selalu tentang siapa yang berdiri paling atas, tapi siapa yang paling diingat. Dan April diingat karena ketulusannya, karena konsistensinya, dan karena keberaniannya untuk tetap menjadi diri sendiri. April mengajarkan kita bahwa juara sejati adalah mereka yang memberi arti, yang kehadirannya dirindukan, yang suaranya ditunggu, dan yang karyanya dikenang. Dalam dunia dangdut, itu adalah hal yang paling mahal. Dia mungkin tidak membawa pulang piala utama, tapi dia membawa pulang sesuatu yang jauh lebih besar, cinta masyarakat Indonesia. Dari April, kita belajar bahwa kejujuran tidak pernah sia-sia, bahwa proses yang bersih akan menemukan jalannya sendiri, dan bahwa suara yang keluar dari hati akan selalu menemukan hati yang lain untuk singgah. April adalah bukti bahwa dangdut masih hidup, masih kuat, dan masih punya masa depan. Kini semuanya jelas, April mungkin bukan juara virtual gift, tapi dia adalah juara sesungguhnya. Juara versi masyarakat, juara versi hati, dan juara versi dangdut Indonesia. Itulah kisah April, sang juara sesungguhnya Dangdut Academy 7. Terima kasih sudah menonton. Temukan video menarik lainnya di playlist channel kami.